Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Shoyan yang berhasil menyelamatkan anaknya. Selanjutnya, Shoyan pun membawa mereka ke suatu tempat, yang mana di sana Shoyan menyuruh mereka untuk membunuh semua roh hantu kuil langit. Setelah itu, Shoyan pun memberikan serpihan api abadi dan inti guntur kepada kedua anaknya. Namun, tak lama kemudian, Xiao Xiao dan Shaolin berhasil menerobos ke Dewa Pertempuran Bintang 3. Dan cerita pun dimulai. Pada saat ini, Xian masih berdiri di samping kedua anaknya, dan ia masih terus mengamati peningkatan kekuatan yang mengalir. Melihat itu, Shoyan dapat melihat dengan jelas bahwa vitalitas yang dimiliki Xiao Xiao dan Shaolin itu tidak terlalu kuat. Meskipun Shoyan dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka dengan sangat cepat, tetapi dia tidak ingin melakukannya. Karena jika memperoleh kekuatan dengan cara seperti itu, peningkatan tersebut akanlah sia-sia. Jadi, Shoyan tidak memberi terlalu banyak bantuan untuk kedua anaknya. Bagaimanapun, sekarang mereka berdua baru saja menerobos Dewa Pertempuran. Tetapi, setelah mereka menerima keberuntungan yang diberikan oleh Shoyan, keduanya berhasil menerobos Dewa Pertempuran Bintang 3. Terima kasih, karena ayah telah memberikan keberuntungan kepada kami, ucap Xiao Xiao sambil menangkupkan tinjunya. Mendengar itu, Xian pun langsung tertegun, karena jika itu adalah Xiao Yueli, tidak mungkin dia akan melakukan tindakan seperti ini dan memperlakukan Shoyan dengan begitu sopan. Tapi Xiao Xiao sangat berbeda dari Xiao Yueli. Xiao Xiao, Shaolin, sebelumnya ayah ingin meminta maaf kepada kalian berdua. Bagaimanapun, jalan untuk berkultivasi sangatlah panjang, dan ayah tidak bisa melindungi kalian berdua. Mulai dari sekarang, ayah harap kalian berdua tidak akan menyalahkan ayah sebagai saudara. Kalian harus saling menjaga satu sama lain, ucap Shoyan yang menghela napas panjang sambil tersenyum kecut. Karena Shoyan tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Kali ini, sepertinya ayah begitu lalai, sehingga ayah melupakannya. Sekarang, kami berdua telah tumbuh dewasa. Jadi, bagaimana kami bisa menyalahkan ayah? Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa ayah adalah reinkarnasi dari Zuzang, dan itu membuat kita bangga memiliki ayah sepertimu, ucap Xiao Xiao sambil memperlihatkan senyuman manis di wajah cantiknya dan kecil. Dia terlihat sangat mirip dengan ibunya, dengan sosoknya yang sangat cantik dan imut. Hanya saja, Xiao Xiao sepertinya tidak menyukai pakaian seksi. Dia hanya mengenakan balutan perban yang sangat kencang yang meliliti dadanya. Itu adalah pakaian hitam yang dia kenakan, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan gunung yang menjulang. Sepertinya dalam hal ini bukan karena Xiao Xiao tidak menyukai kecantikan, tetapi dia memiliki pemikiran yang lebih berhati-hati. Karena jika dia banyak berdandan seperti hal-hal wanita lainnya, maka dia akan menampilkan kecantikan yang tak tertandingi. Namun, alasan mengapa Xiao Xiao tidak melakukan ini adalah karena dia khawatir bahwa itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, Shaolin adalah saudara laki-lakinya. Jadi, sebagai saudara perempuannya, Shaolin adalah sosok yang paling penting di matanya. Sekarang, apa rencana kalian berdua? Apakah kalian masih ingin melanjutkan perjalanan kalian untuk menjelajahi dunia? Atau kalian kembali ke klan Dewa Api kuno? Atau bahkan kembali ke alam Dewa kuno? Ucap Shoyan sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiao Xiao pun menatap Shaolin dengan serius. Karena jika ayahnya tidak datang tepat waktu, mungkin mereka berdua sudah mati di sini. Oleh karena itu, ada keraguan di mata Xiao Xiao. Ayah, mungkin kami akan kembali ke klan Api Dewa kuno. Seharusnya guru juga mengkhawatirkan kami, ucap Xiao Xiao. Namun, saat menghadapi apa yang dikatakan Xiao Xiao,
Xiaolin yang berada di samping pun ia terlihat enggan untuk kembali. "Kakak, apakah sekarang kamu ingin menyerah? Aku tidak ingin kembali. Meskipun tidak ada bahaya dalam pelatihan di sana, tetapi itu sangat membosankan," ucap Xiaolin dengan serius. "Xiaolin, tidakkah menurutmu ini sangatlah berbahaya? Kita telah dikejar hingga menemui jalan buntu, dan aku hampir kehilanganmu," ucap Xiao Xiao dengan serius. "Kakak, mengapa kita harus takut? Bukankah ayah sudah mengatakan, hanya dengan berani berpetualang dan berjuang, seseorang dapat menjadi lebih kuat. Bahkan, jika jalan ini melibatkan pelarian dan mendekati kematian, kita harus menghadapinya," ucap Xiaolin dengan penuh semangat. Sepertinya dia telah mengambil keputusan bahwa dia tidak ingin terus berlatih di bawah perlindungan klan Dewa Api kuno, dan dia sangat mendambangkan petualangan, sehingga itu dapat meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam pertarungan nyata. "Baiklah, aku akan selalu menemanimu," ucap Xiao Xiao dengan senyumnya yang cerah yang muncul di wajahnya. Meskipun sebelumnya dia merasakan ketakutan yang kuat saat menghadapi situasi hidup dan mati, namun semakin besar ketakutannya itu tidak membuat Xiao Xiao mundur. Justru sebaliknya, dia sekarang memiliki tekad yang kuat untuk memulai perjalanan tersebut. Tepat ketika Xiaoyan melihat kedua anaknya itu penuh dengan kasih sayang satu sama lain, Xiaoyan pun tersenyum bangga karena setidaknya mereka berdua tidak sendirian sepanjang perjalanan. Tapi sebelum itu, ayah ingin mengingatkan kepada kalian berdua, jika tidak menghadapi situasi yang sangat buruk, kalian berdua tidak boleh menggunakan armor dewa palsu ini. Gunakan armor dewa palsu ini seminimal mungkin, karena meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi itu juga akan membawa kalian kepada krisis yang sangat besar. Jadi, kalian harus mengingat pesan ayah. Selain itu, ayah akan memberikan kalian dua hal yang dapat menyelamatkan nyawa kalian, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia pun memadatkan dua teratai api 3 warna, yang bahkan fluktuasi yang terpancar darinya itu membuat Xiao Xiao ketakutan. "Selama kamu memiliki teratai api ini, meskipun terkena pukulan orang kuat di ranah Kaisar Keabadian, teratai ini dapat melindungi seluruh tubuh kalian berdua, sehingga kalian dapat melarikan diri dengan cepat," ucap Xiaoyan. Segera, Xiaoyan pun mendapatkan kedua teratai api itu di atas alis Xiao Xiao dan Xiaolin, karena itu bukan hanya kekuatan yang dapat menyelamatkan nyawa kedua anaknya, tetapi itu juga sebuah tanda yang dibuat oleh Xiaoyan kepada kedua anaknya. Dengan cara ini, jika mereka menggunakan teratai api Buddha, maka Xiaoyan akan mengetahuinya. Setelah Xiaoyan menanamkan teratai api, tiba-tiba Xiaoyan pun menyemburkan 2 tetes esensi darah dari mulutnya. Kemudian, dengan cepat, ia pun menaruhnya di botol batu giok. "Ini adalah esensi darah ayah. Jika kamu bertemu lawan yang berada di Kaisar Keabadian, kamu dapat menggunakan esensi darah ayah untuk menekan kekuatan darah mereka. Bahkan, jika kamu menggunakan teratai api kemarahan Buddha dan menggabungkan dengan armor dewa palsu, kalian akan memiliki kekuatan, sehingga kalian mampu bersaing dengan orang kuat yang berada di ranah Kaisar Keabadian. Sekarang, keputusan apapun yang kalian berdua ambil, ayah akan selalu mendukungnya. Meskipun perjalanan kalian mungkin akan sangat sulit, tetapi itu adalah jalan mendapatkan kekuatan," ucap Xiaoyan secara perlahan. Mendengar itu, Xiao Xiao dan Xiaolin pun mengangguk dengan serius. "Ayah, apakah kamu akan pergi dari dunia sensi lagi?" ucap Xiao Xiao yang tiba-tiba bertanya, yang menunjukkan Xiao Xiao tahu lebih banyak dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. "Ya, krisis sensi sudah semakin dekat, sedangkan kekuatan ayah itu masih jauh dari kata cukup. Meskipun begitu, jalan panjang kultivasi ini pada akhirnya pasti akan berakhir. Setelah semuanya selesai, ayah berjanji kepada kalian untuk bersenang-senang bersama," ucap Xiaoyan yang menjelaskan perlahan. Itu membuat mata Xiao Xiao dan Xiaolin pun sedikit memerah. Bagaimanapun, mereka baru saja bertemu.
Tetapi kebersamaan ini terlalu singkat, sehingga dalam waktu yang singkat ini membuat emosi Xiao Xiao dan Xiaolin pun melonjak, hingga air mata mereka pun membeku. Kalian berdua dapat melanjutkan perjalanan kalian. Lagi pula, sudah waktunya bagi ayah untuk pergi. Tetapi, kalian berdua harus tetap ingat pesan ayah, ucap Xiaoyan yang mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Karena sebelum dia pergi meninggalkan dunia sensi, keinginan terakhir ini telah ia penuhi. Kali ini, aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi. Mungkin 100 tahun. Namun, dalam beberapa ratusan tahun ini, orang-orang akan berbeda. Oleh karena itu, aku tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Namun, aku juga sangat yakin bahwa kedua anakku pasti akan mampu mengukir dunianya sendiri, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Ayah, jangan khawatir, aku dan kakak pasti akan menjadi lebih kuat, sehingga kami bisa membantu ayah, ucap Xiaolin yang menatap Xiaoyan dan berkata dengan tegas. Meskipun sebelumnya mereka di bawah perlindungan klan api Dewa Kuno, dia tidak pernah memiliki keinginan dan mengejar kekuatan. Tetapi setelah mengetahui kebenaran ayahnya, keinginannya pun menjadi semakin kuat. Ya, ayah percaya kepada kalian berdua. Tetapi setelah kalian berlatih, jangan lupa kalian harus lebih sering kembali untuk menemui ibu kalian. Bagaimanapun, mereka sangat khawatir dengan kalian berdua, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Xiao Xiao dan Xiaolin pun mengangguk setuju. Kemudian, mereka berhenti bertanya terlalu banyak tentang masa depan dan yang lainnya. Jika sudah tidak ada yang kalian ingin tanyakan, ayah pergi dulu. Ingat, jaga diri kalian baik-baik, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai mengucapkan selamat tinggal, Xiaoyan pun langsung bergegas. Dan pada saat yang sama, sang ratu juga melambaikan tangannya kepada kedua anak Xiaoyan. Melihat itu, Xiao Xiao dan Xiaolin juga melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Selamat tinggal, Bibi, ucap Xiao Xiao dan Xiaolin. Sebelumnya, Xiao Xiao dan Xiaolin tidak berbicara dengan sang ratu, karena mereka berdua juga tidak tahu harus berkata apa kepada sang ratu. Mendengar itu, sang ratu pun tertawa seperti lonceng perak. Meskipun Xiaoyan sangat enggan untuk pergi dan ingin berbalik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga beserta teman-temannya dengan tenang, namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi, sosok Xiaoyan dan sang ratu pun telah menghilang dalam sekejap. Ketika Xiaoyan dan sang ratu menghilang dari pandangan, dengan cepat keduanya pun menaklukkan tinju mereka dengan hormat. Jelas, rasa hormat ini adalah untuk mengantar kepergian ayahnya. Dan pada saat yang sama, di luar bintang, Xiaoyan juga meminta Goyan untuk membuat segel formasi kepada Bahtera yang digunakan oleh Xiao Xiao dan Xiaolin, sehingga itu dapat melindungi mereka berdua. Kali ini, aku ingin meminta maaf kepadamu. Bagaimanapun, ini adalah kesalahanku. Karena aku lupa mengirim seseorang untuk melindungi mereka berdua untuk sementara waktu, ucap sang ratu dengan suara yang dalam. Jelas, dia merasa bersalah tentang apa yang dialami kedua anak Xiaoyan. Ratu, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengirim orang untuk melindungi anakku sekarang. Bagaimanapun, mereka juga memiliki takdirnya sendiri. Meskipun mereka berdua tidak memiliki kekuatan reinkarnasi, tetapi mereka akan juga mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut rahasia surga. Jika mereka tidak bisa mengalami krisis hidup dan mati, mereka tidak akan bisa menjadi orang hebat di masa depan nanti, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, sang ratu pun tertekun sejenak. Kemudian ia menatap bintang dengan mata serius. Samar-samar, dia juga merasakan sesuatu yang membuat ekspresi wajahnya perlahan menjadi tenang. Mungkin itu benar, seperti yang kamu katakan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah keponakan kecilku dan anak darimu. Jadi, secara alami, mereka pasti akan menjadi salah satu orang kuat di dunia sensi di masa depan nanti, ucap sang ratu dengan serius. Pada saat ini, setelah berpisah dengan Xiaoyan dan sang ratu,
Xiao Xiao dan Xiaolin pun juga meninggalkan bintang tersebut. Keduanya telah memutuskan untuk melakukan perjalanan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka juga ingin menjadi orang yang lebih kuat, sehingga mereka dapat menulis cerita mereka sendiri. Pada saat yang sama, di luar alam dewa kuno, Bahtera Timpelas berlabuh di luar alam dewa kuno, dan itu tidak memasukinya, karena saya juga tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Ratu, sepertinya sudah waktunya aku untuk pergi, ucap Xiaoyan dengan tegas. Apakah kamu yakin ingin pergi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis abadi? Ucap sang ratu dengan serius. Namun, dalam kata-katanya, sepertinya dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekhawatirannya. Ya, sekarang dua raja roh dari Kulangit ini mendapatkan terobosan di dunia dewa abadi dan dewa iblis abadi. Jadi, tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka melakukannya, ucap Xiaoyan yang menjawab perlahan. Bagaimanapun, sekarang Pagoda Emas telah berevolusi dan telah mencapai level yang lebih tinggi. Karena sekarang, Xian telah memiliki 3 jantung api abadi dan 3 inti guntur. Meskipun dengan cara ini, Xian dapat terus meningkatkan kekuatannya. Tetapi sebenarnya, Xian masih belum dapat benar-benar menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Karena meskipun Xian telah menerobos kaisar keabadian, tetapi dia hanya dapat dianggap sebagai pemula. Jadi, untuk dapat menampilkan kekuatan asli dari jantung api dan inti guntur, Xiaoyan membutuhkan peningkatan. Namun, setelah bertemu Xiao Xiao dan Xiaolin, Xiaoyan dapat merasakan kehendak abadi seperti yang disebutkan oleh sang ratu. Sekarang, aku sepertinya memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan terobosan ke kaisar keabadian di langkah kelima, ucap Xiaoyan yang berkata dengan serius. Kemudian, dia pun duduk bersila sambil memikirkan kedua anaknya. Jelas, Xiao Xiao dan Xiaolin adalah bagian dari keluarga Xiaoyan, karena Xiaoyan adalah ayahnya. Xiaoyan dapat mengetahui bahwa kedua anak sebelumnya itu tidak memiliki kehendak untuk menjadi kuat dari awal hingga akhir. Tapi sekarang mereka berdua telah memperkuat kemauannya dan mengintegrasikan pikirannya untuk menerobos kaisar keabadian. Oleh karena itu, Xiaoyan pun langsung teringat di masa lalu. Di dalam pikirannya, dia teringat Cailin saat pertama kali. Di sana, Xiaoyan melihat Cailin berdiri yang menyambut kedatangannya dengan seorang gadis kecil yang sangat cantik. Itu berdiri di sampingnya. Saat itu, Xiaoyan belum menyadari bahwa dia telah menjadi seorang ayah. Xiaoyan juga teringat adegan di mana dia pertama kali menggendong Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Bahkan, meskipun waktu telah berlalu selama ribuan tahun, kenangan seperti itu tiba-tiba muncul kembali, sehingga Xiaoyan merasa kejadian seperti itu baru saja berlalu. Sehingga dia pun teringat akan kelembutan wajah gemuk Xiao Xiao yang ukurannya hanya seukuran telapak tangannya, dan Xiaoyan memeluknya dengan hati-hati. Sekarang, akhirnya aku mengerti apa yang ingin aku lindungi saat ini. Sebelumnya, aku belum pernah merasakan seperti ini. Aku tidak tahu dengan jelas apa yang aku inginkan sampai sekarang. Bahkan, apa yang ingin aku kejar, ternyata semuanya tidak ada hubungannya dengan dunia. Atau, apakah aku adalah reinkarnasi dari Zuzang, ataukah itu hanyalah tentang invasi dunia sensi? Tetapi sekarang, aku menginginkan semuanya, ucap Xiaoyan yang berkata perlahan. Setelah berbicara, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun mendadak dengan kekuatan keabadian yang sangat kuat, yang membuat kekuatan keabadian di dalam kehampaan tiba-tiba melonjak dari segala arah. Itu menyapu dengan gila-gilaan ke dalam tubuh Xiaoyan, sehingga Xiaoyan pun menerobos kaisar keabadian di langkah kelima. Sebelumnya, aku memahami kegagalan dalam terobosan, tetapi sekarang aku telah berhasil menerobos ke langkah kelima kaisar keabadian. Jadi, seharusnya sudah waktunya aku untuk pergi. Namun, sebelum aku berangkat, aku menyerahkan masalah para senior dari Labu Dewa Bermata 9 kepadamu. Aku harap kamu dapat membantuku selama proses pemulihan kekuatan mereka, ucap Xiaoyan secara perlahan. Mendengar itu, sang ratu pun mengangguk.
Namun, sebelum Xiaoyan memasuki lantai 12 pagoda emas, dia tertekun untuk sementara waktu. Karena sekarang, dia benar-benar hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun dia juga membawa labu dewa bermata 9 di dalam cincin penyimpanannya, dia juga tidak dapat berharap banyak. Karena ketiga senior yang tersisa belum tentu mau mengambil tindakan. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa membawa jiwa klan Qimi bersamanya. Lagi pula, jiwa Qimi bisa dianggap sebagai avatarnya, sehingga dia bisa bergabung dengan tubuhnya. Selebihnya, Xiaoyan tidak dapat membawa apa-apa lagi. Bagaimanapun, identitas jiwa Qimi sangatlah misterius. Jadi, Xiaoyan harus membawanya. Dengan cara ini, jiwa Qimi dapat membantu peningkatan tubuh abadinya dengan menggunakan beberapa tetes esensi darah Yusuan di dalam tubuhnya. Sambil memikirkan hal ini, dengan cepat, Xiaoyan pun menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memanggil jiwa Qimi yang berada di alam dewa kuno. Dan pada saat yang sama, jiwa Qimi yang sedang minum di kedai anggur pun itu langsung bergegas setelah menerima panggilan dari Xiaoyan. Kemudian, dengan cepat, jiwa Qimi keluar dari alam dewa kuno dan tiba di geladak bahtera Tim Palace. Sekarang, kita akan pergi, ucap Xiaoyan. Yang mulia, kemana kita akan pergi? Ucap jiwa Qimi yang berkata dengan bingung, tanpa menjawab. Xiaoyan pun langsung menatap jiwa Qimi dengan serius. Kemudian, dia pun melangkah menghampiri jiwa Qimi. Lalu, ia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu jiwa Qimi. Melihat itu, jiwa Qimi pun semakin bingung. Jadi, ia pun menatap Xiaoyan dengan serius. Jangan banyak bertanya, ucap Xiaoyan dengan tegas. Namun, sebelum jiwa Qimi bisa menjawab, tiba-tiba pandangannya pun menjadi gelap. Dan dia menyadari bahwa metode ini tidak asing baginya. Karena dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa merasakan hawa dingin di hatinya. Sialan, apakah ada orang yang menindas bawahannya seperti ini? Sepertinya orang ini suka memanfaatkan orang lain dan mengurung mereka di ruangan gelap ini, ucap jiwa Qimi. Saat ini, jiwa Qimi disegel di dalam salah satu 9 peti mati di pagoda emas. Dia terus mengutuk dengan marah karena dia dikurung lagi oleh Xiaoyan seperti sebelumnya. Dalam hal ini, alasan jiwa Qimi dapat melewati pohon dunia bersama Xiaoyan adalah karena tubuh Yusuan memiliki 70% kekuatan jiwa Xiaoyan, sehingga dia dapat disegel di dalam peti mati di pagoda emas dan dapat melewati pohon dunia. Namun, alasan mengapa jiwa Qimi masih marah saat ini karena dia tidak mendapatkan penjelasan dari Xiaoyan. Jangan harap aku akan mengambil tindakan jika kamu mendapatkan masalah dengan apa yang kamu lakukan kepadaku hari ini. Di masa depan, kamu harus membayarnya 2 kali lipat, ucap jiwa Qimi di dalam peti mati yang sangat gelap ini. Setelah Xiaoyan selesai memasukkan jiwa Qimi, Xiaoyan pun bersiap untuk memasuki pohon dunia di lantai 10 pagoda emas untuk pergi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis abadi melalui pohon dunia. Namun, tepat ketika Xiaoyan menutupi matanya untuk menggerakkan pikirnya memasuki pagoda emas, tiba-tiba suara sang ratu pun terdengar di dalam benaknya. Tunggu, sepertinya ada yang mencarimu, ucap sang ratu yang menatap Xiaoyan dengan mata indahnya. Dan pada saat ini, tidak jauh dari sang ratu, sesosok pun berdiri di udara. Namun, penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas, karena sosok ini mengenakan topeng di wajahnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun membuka matanya perlahan dan melihat sosok tersebut dari kejauhan. Kamu adalah reinkarnasi dari Zuzang. Jadi, bisakah kamu bertarung denganku? Ucap sosok itu secara perlahan. Namun, dia berusaha menutupi suara aslinya. Mendengar itu, Xiaoyan pun tidak menjawab. Kemudian, dia menutup matanya lagi. Lagi pula, Xiaoyan tidak tahu dari mana orang yang menantangnya berasal. Jadi, Xiaoyan pun tidak tertarik dan memilih untuk segera pergi secepat mungkin. Tepat ketika sosok itu melihat Xiaoyan yang mengabaikannya, tiba-tiba perlindungan bahtera pun hancur. Bahkan sosok sang ratu juga tiba-tiba menghilang. Dan pada saat yang sama, sebuah aura yang sangat mendominasi itu langsung menyelimuti Xiaoyan.
dan sosok yang mengenakan topeng dengan cepat muncul di atas Xiaoyan. Ia mengayunkan telapak tangannya yang diselimuti kabut berwarna hijau seperti cakar hantu dan menyapu ke arah Xiaoyan. Merasakan itu, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Namun, saat dia membuka matanya, sosok tersebut pun tiba-tiba menghilang. Tapi, dengan kecepatan Xiaoyan yang sangat cepat, Xiaoyan pun segera berada di depan orang yang menyerangnya. Lalu, kemudian, Xiaoyan pun mengayunkan tinjunya untuk memblokir serangan sosok yang bertopeng. "Jika kamu ingin bertarung, kenapa kamu harus mengenakan topeng?" ucap Xiaoyan dengan dingin. Mendengar itu, sosok bertopeng tidak menjawab, karena menghadapi kecepatan serangan Xiaoyan yang sangat cepat, membuat sosoknya sedikit terguncang. Jelas, sosok ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan secepat itu. Namun, tepat ketika Xiaoyan mengelurkan tangannya untuk meraih topeng sosok itu, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam Xiaoyan dengan keras. Segera, suara teredam pun menyebar di kehampaan. Karena pukulan ini, tubuh Xiaoyan pun tertembak ke belakang. Segera, Xiaoyan pun menstabilkan sosoknya kembali dengan sangat cepat. Melihat itu, sosok bertopeng dengan cepat membuka telapak tangannya. Kemudian, tiba-tiba bayangan dari dunia bawah mengembun dengan gila-gilaan, seolah-olah ingin menelan Xiaoyan dalam sekejap. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun cukup terkejut, karena keterampilan bertarung ini itu sangat mengesankan, dan itu berisi kekuatan aturan dunia. Seolah-olah itu mencoba menarik jiwa Xiaoyan ke dalam. Dan pada saat yang sama, dalam sekejap, tiba-tiba alis Xiaoyan pun berkedip. Kemudian, sebuah sosok pun muncul di belakang Xiaoyan dengan tanda bintang 7 yang berkedap-kedip di antara alisnya. Segera, Xiaoyan pun menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan bergabung dengan avatar Yuan Shen yang membuat tanda bintang 8 pun samar-samar muncul di tengah alis Xiaoyan, sehingga seluruh tubuh Xiaoyan pun bersinar dengan cahaya keemasan. Jelas, untuk menghadapi bayangan dunia bawah, Xiaoyan dengan cepat mengayunkan tinjunya yang berisi cahaya keemasan dan meledakkannya dari udara tipis di luar. Di bawah ada suara yang teredam. Seluruh kehampaan pun bergetar hebat karena suara ledakan terus-menerus. Itu menyebabkan dampak energi yang sangat dahsyat pun meledak seketika saat kedua kekuatan pun bertabrakan. Meskipun tinju Xiaoyan tidak memiliki kekuatan aturan dunia, tetapi itu mengandung kekuatan yang absolut, yang merupakan itu juga sebuah aturan sendiri yang dimiliki oleh avatar Yuan Shen. Sehingga dia dapat mengalahkan semua aturan dengan satu kekuatan avatar Yuan Shen yang memiliki aturan yang besar. Dalam hal ini, sebenarnya orang ini sepertinya belum terbiasa dengan keterampilan bertarung yang sangat kuat ini, sehingga kekuatan yang ditampilkan itu masih terlalu lemah. Dan pada saat ini, Xiaoyan masih terus mendengus dingin. Dia terus mengayunkan tinjunya dengan ganas. Kali ini, Xiaoyan menggunakan keterampilan 82 tinju tapak para dewa, yang membuat sosok bertopeng pun hanya bisa mundur ke belakang. Karena setelah terkena 82 tinju tapak para dewa, topeng itu pun langsung runtuh seketika. Saat kekuatan sosok bertopeng itu terungkap, tiba-tiba pupil mata Xiaoyan pun menyusut. Namun, bukan karena Xiaoyan ketakutan setelah mengetahui itu, tetapi karena dia tidak bisa menebak identitas asli dari orang yang mengenakan topeng ini, yang membuat Xiaoyan pun sedikit curiga. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.就算他还活着，你们之间也绝不可能。
帝国云岚宗，萧炎回来了。